Hari ini, kami berangkat dari rumah saya menggunakan kendaraan pribadi menuju ke Museum Mandala Bakti yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Harga tiket yang dibanderol untuk memasuki Museum Mandala Bakti adalah sebesar Rp5.000 untuk satu orang. Kemudian, kami beranjak menaiki tangga menuju lantai 2, di mana terdapat koleksi-koleksi yang tersimpan di Museum Mandala Bakti. Halo teman-teman semuanya, hari ini kami berada di Museum Mandala Bakti Semarang. Hari ini kita akan mengeksplorasi dan melihat apa saja sih koleksi yang ada di sini. Ayo jelajahi sama kami, sampai ketemu ya. Nah, sekarang di depan saya ini ada lukisan yang menggambarkan suasana sukacita menyambut keluarga Pangeran Diponegoro. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1975. Jadi kita berada di ruangan yang berisi tentang lukisan yang menceritakan kisah Pangeran Diponegoro yang bernegosiasi dengan pihak Belanda. Lalu dia dipancing oleh pihak Belanda dengan strategi busuk mereka. Karena sudah terjebak, Pangeran Diponegoro terpaksa diserahkan oleh pihak Belanda. Namun di lukisan ini menggambarkan bahwa Pangeran Belanda sama sekali tidak tunduk kepada pihak Belanda dan tetap ada meskipun dengan keadaan terpaksa. Ini merupakan babat Dipanegara yang ditulis langsung oleh para ulama pada masa itu. Ini merupakan goa yang dinamakan dengan Goa Selarong. Goa Selarong ini menjadi tempat persembunyiannya Pangeran Diponegoro bersama pasukannya ketika ingin memulai perang. Oke, di sebelah kiri saya ada replika tempat tidur yang digunakan untuk perundingan Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Dan di sebelah kanan saya ada lukisan Pangeran Diponegoro dengan menunggangi kuda. Di depan saya ada replika juga yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro dan juga
kedua adalah tasbih dari ikat pinggang prajurit Pangeran Diponegoro. Yang ketiga adalah pedang yang digunakan oleh pasukan Belanda, dan yang keempat adalah pedang prajurit Pangeran Diponegoro. Berikut merupakan gambar-gambar dari situs-situs atau monumen yang sangat berkaitan dengan sejarah Pangeran Diponegoro. Ini merupakan amunisi atau peluru yang digunakan saat perang pada zaman penjajahan Belanda. Ini merupakan salah satu contoh senjata yang digunakan pada saat perang berjenis bazoka pada zaman masa penjajahan Belanda. Ini saat saya berusaha mengoperasikan senjata tersebut dengan membuka tempat peluru, lalu seolah-olah mengintai musuh dengan mengarahkan senjata tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke ruangan ini. Ruangan ini terdapat peta-peta yang menggambarkan kondisi dan wilayah-wilayah Indonesia pada zaman dahulu. Contohnya seperti peta yang menggambarkan daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri atas 4 divisi. Dan di sini ada masa dengan 2 divisi. Berikutnya saya adalah alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu. Dan ini adalah alat musik yang digunakan pada masa penjajahan. Alat yang berperan besar pada bidang kesehatan pada masa itu. Terlihat sebuah meja bedah lapangan yang digunakan pada masa penjajahan berada di sini. Juga peralatan-peralatan kesehatan yang berupa jarum suntik dan alat-alat bedah lainnya. Dan di sini merupakan pakaian seragam TNI antara tahun 1942 sampai 1945. Ini adalah alat-alat yang digunakan orang-orang yang menderita disabilitas pada masa itu. Terlihat ada di sini merupakan kursi roda, kemudian alat yang digunakan untuk orang yang mohon maaf tidak memiliki kaki atau memiliki kecacatan pada bagian kakinya. Terutama alat ini sangat marak digunakan saat perang terjadi dikarenakan banyaknya korban jiwa dan kecacatan-kecacatan yang timbul akibat pertumpahan darah yang terjadi. Rekam ini dari pemberontakan PKI 1948 Madiun, Jawa Timur. Sampai aku replika yang dibuat untuk menggambarkan bagaimana saat itu korban letnan-letnan yang dirumuskan ke dalam sumur dan pengangkatan mayat mereka dari kejadian G30 SPKI yang sangat bersejarah pada tanggal 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Terlihat korban sangat mengenaskan dan diangkat oleh para relawan-relawan dan tentara pada masa itu.
Ini adalah foto mendiang jenderal-jenderal yang menjadi korban pada kejadian kelam G30 SPKI. Nah, di sini ada meja dan kursi tamu yang pernah digunakan oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani saat menjabat komandan Gerakan Benteng Nasional di Sulawesi. Pak, saya ingin mewawancara Bapak di sini. Oke, nama Bapak siapa? Emon, Oh, Bapak dengan Bapak Emon di sini ya? ya, Saya akan bertanya nih, apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengunjungi Museum Mandala Bakti? penasaran. Oh, penasaran ya. Berarti memang banyak hal-hal yang menarik di sini untuk dipelajari ya Pak, untuk menambah pengetahuan Bapak dan pengunjung-pengunjung lainnya juga. Ya, Kira-kira koleksi apa yang menurut Bapak paling menarik di sini dan mengapa ya Pak? bom, Bapak itu menarik. bom, takut, serem. Oke Pak, terima kasih. Kemudian apa sih pesan Bapak setelah mengunjungi dan melihat berbagai koleksi yang ada di museum ini? Banyak senjata-senjata, senjata serem, takut, perang. Saya nggak suka perang. Iya, saya suka damai. Dapat saya simpulkan bahwa Bapak ini sangat tertarik dengan koleksi yaitu berupa bom yang digunakan pada masa lalu. Dan nampaknya setelah saya bertanya tentang pesan Bapak tersebut mengenai koleksi ini, Bapak tersebut mengatakan bahwa lebih baik bahwa dunia ini damai dan tidak ada perang. Sungguh kata-kata yang bijak yang dikeluarkan pengunjung tersebut. Terima kasih. Ini merupakan ruangan yang berisi koleksi dari seragam tentara TNI dan senjata-senjata yang digunakan pada masa penjajahan. Terlihat sangat lengkap dan sangat banyak jenis-jenis senjata dan foto-foto lama yang terpampang di dalam ruangan tersebut. Dia tertarik ke sini karena sebenarnya memang belum pernah ke sini. Dari lahir di Semarang, tapi belum pernah masuk ke museum ini. Jadi kebetulan hari ini ingin ke sini untuk pertama kali. Baru pertama kali. Kira-kira setelah melihat koleksi yang ada di Museum Mandala Bakti tadi, apa sih koleksi yang paling menarik buat Bapak dan alasannya apa nih? Kalau koleksi yang paling menarik sebenarnya kisahnya Pangeran Diponegoro. Jadi kan ada banyak gambar, kemudian juga ada ceritanya tentang peran-peran yang Pangeran Diponegoro. Kalau saya paling tertarik dengan sejarahnya dan sejarah. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari anak-anak muda yang berkunjung ke sini untuk kedepannya? Ya harapan saya itu semakin banyak anak-anak muda yang bisa ke sini untuk belajar mengenai apa yang terjadi di masa lalu, ya kan, sebagai pelajaran kita juga untuk kedepannya kita supaya lebih sebagai pahlawan-pahlawan kita, juga supaya kita kenal dengan sejarah negara kita sendiri, Indonesia. Baik Pak, itu saja. Terima kasih banyak ya Pak sudah menjadi narasumber. Museum Mandala Bakti terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Museum ini menyimpan berbagai artefak sejarah perjuangan bangsa Indonesia, termasuk senjata dan diorama pertempuran. Museum ini didirikan untuk menghormati para pahlawan dan TNI yang telah berjuang dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Museum ini bertujuan mendidik masyarakat dan generasi muda tentang sejarah perjuangan bangsa melalui pameran yang telah menggambarkan keberanian, strategi dalam meraih kemerdekaan, dan perjuangan. Nah, itu tadi perjalanan yang telah kami
Jadi, kami sudah melihat berbagai koleksi yang ada di museum ini dan belajar mengenai hal-hal baru. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.